Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama saya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan apa yang saya bahas sebelumnya. Kalau sebelumnya saya lebih membahas terkait dengan stigma, kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana sih cara menyampaikan pendidikan cash pro yang tepat kepada remaja, ataupun bisa remaja juga bisa saling memberitahu kepada temannya sebagai informasi yang tepat juga. Ya, yang pertama pastikan dulu kita untuk memiliki waktu yang tepat, di mana ketika kita akan membahas hal terkait hal tersebut, setidaknya kita memiliki keintiman. Kalau ketika orang tua memiliki waktu yang tepat untuk seorang anaknya, mungkin ketika waktu di malam hari, ketika waktu lenggang, atau ketika kita lebih banyak waktu di rumah seperti saat ini, kita bisa memanfaatkan waktu untuk membahas terkait dengan kesehatan reproduksi secara lebih detail dari orang tua kepada anak ataupun anak kepada orang tuanya. Yang selanjutnya kita harus membicarakan itu secara jujur, jangan saling menutupi. Ketika kita menutupi lalu kita mencari sesuatu itu dengan sendirinya, misalkan lewat internet, ya dikhawatirkan kita akan mendapatkan informasi yang tidak tepat. Atau kita bertanya, seorang anak-anak bertanya kepada teman-temannya, yang mana orang tua temannya ini juga sama-sama tidak tahu. Ya, tentunya ini juga pasti akan menjadikan sesuatu yang tidak tepat juga jawabannya. Untuk itu, bicarakanlah ini secara jujur kepada orang yang memang lebih tahu, misalkan kepada orang tuanya atau mungkin kepada gurunya, atau biasanya kalau guru bisa bertanya kepada guru BK yang memang lebih secara pribadi lebih dekat kepada para siswanya. Yang selanjutnya kita bisa jadikan terkait dengan pembahasan cash pro ini sebagai sesuatu hal yang dibahas secara diskusi, bukan hanya tempat untuk saling menghakimi. Kalau kita bertanya terkait dengan ciuman itu boleh nggak sih? Bukan berarti kita mengarah kalau anak tersebut pernah ciuman. Atau mungkin ketika kita membahas kalau misalkan terkait dengan hubungan seksual, bukan berarti orang tersebut mengarah kepada pernah atau menginginkan untuk melakukan hubungan seksual. Ini adalah sesuatu pertanyaan yang wajar. Namun ketika kita mudah menghakimi, ya, orang lain pasti akan lebih murung atau meninggalkan niatan mereka untuk menanyakan hal tersebut secara lebih lanjut, kayak gitu. Jadi jangan menghakimi. Jadikan ini sebagai bahan diskusi, kita sampaikan dengan cara yang tepat. Yang selanjutnya, bukan di sini terkait dengan kesehatan reproduksi ini bukan terkait dengan hubungan seksual saja. Misalkan kita bisa membahas ini terkait dengan bagaimana sih pacaran itu boleh atau enggak. Lalu kalau dibolehin, yang sehat itu bagaimana caranya? Lalu gimana sih kalau misalkan kita membersihkan organ reproduksi cara baik, kayak gitu. Atau kita bisa terkait dengan lagi biar kita memberikan informasi terkait dengan pelecehan seksual, ya kan, tanda-tandanya orangnya itu seperti apa. Nah, ini kita bisa sampaikan kepada anak-anak kita, orang-orang di sekitar kita dengan tepat. Dengan kita membicarakannya ini secara lebih luas, tidak hanya terkait dengan organnya saja atau dengan terkait dengan hubungan seksualnya saja, ini semakin luas. Karena terkait dengan kesehatan reproduksi itu tidak hanya terkait organ reproduksinya saja, terkait dengan masalah biologisnya, psikologinya, dampak lingkungannya, lalu juga ada terkait dengan pelecehannya, mungkin pemerkosaan itu kriterianya seperti apa, bahkan kekerasan dalam tindakan berpacaran, atau mungkin kehamilan itu bagaimana, prosesnya itu adalah semua bagian dari kesehatan reproduksi yang memang harus didapatkan oleh setiap orang secara luas, secara gamblang dan transparan. Yang selanjutnya, kita harus lebih terbuka. Jadi kita harus bersiap juga terhadap banyak sekali pertanyaan yang memang sekiranya sangat sensitif. Untuk itu kita harus bertanya juga dengan orang yang tepat, dan yang menjawab pun dengan jawabannya tepat disesuaikan dengan usianya. Untuk itu jangan pernah takut lagi untuk membicarakan terkait dengan kesehatan reproduksi. Ada yang mau tanya lagi bisa hubungi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.